Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Degik, dan terakhir MTDL. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup terkoreksi 0,68% ke harga 290. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka ada distribusi. Nih ya, SQYUBK nilainya besar-besar yang nampung cuma di 100.000 lot. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini pergerakannya untuk Buka, tapi dia terus membentuk higher high, higher low ya. Apakah ini bagus? Kalau dilihat juga buangannya kemarin itu hari Jumat kecil ya. Tapi Buka ini akan jauh lebih menarik kalau sudah di atas 300, di atas EMA 20-nya ini. Ini kan kebetulan Buka di atas EMA 60. Ya cukup bagus lah ya. Pokoknya Buka itu yang penting bertahan di atas 280. Yang perkiraan waktu itu saya kira jebol. Ya saya mau nunggu di area bawah ini di 260. Di area nutup gapnya ini ternyata dia rebound ya. Apakah ini rebound konfirmasi untuk reversal dan membuat swing low-nya? Ini belum pasti ya. Konfirmasinya tunggu dia udah bergerak di atas 300. Kalau dia break 300 dalam bertahan ya itu cukup bagus untuk Buka. Dan hati-hati Buka jangan sampai turun dari 280. Kalau mau spec buy di harga sekarang bisa nggak? Ya risk rewardnya hitung aja. Pokoknya kalau dia tuh turun dari 280 pertimbangkan stop loss karena indikasi pola dead cat bonds. Turunnya bahkan targetnya 250. Waktu itu saya mau beli di area 260, 270, 260 ini. Sampai 250 ini area yang saya mau beli ya. Tapi ternyata tidak indikasi dia langsung naik. Dan apakah ini swing low? Kalau ditarik tren dari bawah seperti ini bisa ya. Tarik tren seperti ini. Terus ditarik atas sesuai enggak? Nah ini kan bisa sesuai nih. Sebelumnya sini, terus sini, terus sini, terus sini. Ya ini pelan-pelan berarti naik nih. Konfirmasi untuk lebih bagus itu 300 dulu dilewati untuk Buka. Tapi kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta, ya biasa seperti itu. Ya nekat aja. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 280. Itu untuk Buka. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang ditutup terkoreksi 1,39% ke harga 282. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Apakah ini pertanda bagus? Kalau dilihat dari broker summary-nya malah ada distribusi untuk Goto. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Goto ini lagi dalam pembentukan pola. Sepertinya ya, ascending triangle. Ini hapus saja dulu gambar ulang biar lebih rapi dengan garis yang ya. Dia makin menyempit. Kalau dia berhasil, ya kuncinya sama Goto Buka. Goto tuh 300 juga EMA 20-nya ini. Nah kalau dia break ini bagus dan konfirmasi Goto jangan turun dari 300. Sepertinya ya menurut saya ini akan kuat Goto karena dia koreksinya juga hari Jumat volume kecil, saat candle hijau volume besar. Tapi kan ada distribusi itu di hari Jumat. Akan jual di 1,5 juta lot. Nah jadi kita lihat aja Senin ya ini resisten Senin itu 300 lah ya. 300 di atas itu cukup bagus tuh. Pokoknya dia konsol area 280 sampai 300 ini bagus ya. Yang penting dia terus mau bentuk higher high, lower high, jangan sampai membuat lower low baru lagi. Risknya kecil nih kalau nekat ya. Siapa tahu ditarik naik juga nih. Pokoknya tutup di bawah 280 ya udah gagal. Targetnya terdekat 300, bisa seperti ini atau tarik langsung 320 juga bisa ya. Mana enaknya lah. Nah, kalau saya sih mending 300 saja. Kalau gagal lewat 300 CTP, kalau dia lewat hold. Seperti itu bisa juga ya. Banyak strategi dan juga ya untuk jual harga tertinggi itu emang susah ya. Karena ya di situ psikologis juga bermain. Jadi seperti itu untuk Goto. Kalau dilihat dari candle weekly-nya itu ada doji. Jadi kalau mau bagus memang minggu depan harus hijau. Minimal tutup 300 untuk Goto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1.840 terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat malah net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu IMTK masih ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ini ya dia terus membentuk lower high
memang nggak membuat lower low ya, selalu bertahan di 1800, tapi itu ada pola inverted and shoulder kalau dia gagal bertahan di atas 1800. Jadi ini area support krusialnya ya, support kunci dan jangan turun. Kalau bisa minggu depan kembali ke atas EMA 20-nya. Ini kan EMA 60 sudah melandai di bawah nih. Tinggal dia break 1900 itu mencoba kembali uptrend. Ya ini bisa jadi seperti ini gambarannya. Dia membentuk pola ascending triangle. Tinggal nunggu break nih 1920, 1950 udah ke atas. IMTK jadi seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup terkoreksi 1,06% ke harga 2.790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya, SRTG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG rejection. Ya, apakah ini tandanya dia naik lebih tinggi? Kalau dilihat ini kan dia membuat swing low yang lebih tinggi. Sebelumnya di hari Senin itu di 25.50, terus kemudian dia membentuk di 27.30. Ya kalau mau bagus memang hari Senin tuh atau Selasa harus rebound dan jangan turun lagi ya. Untuk SRTG saya juga ada profit taking karena harga beli saya itu mepet. Jadi saya profit taking kemarin ternyata dia naik ya. Mau dekat penutupan ya udahlah ya, seperti itu memang. Kadang nggak sesuai dengan plan ya. Perkiraan saya dia turun dulu mungkin ya. Bisa konsolidasi di area 2.900 sampai 2.700. Jadi saya bisa beli lagi di area 2.000. Area ini nih. Ini area konsolidasi ini tutup aja. Ini kelihatan kan? Neckline-nya itu 2.600. Jadi saya bisa beli di 2.650 nih. Di dekat EMA 20 ini saya akan beli nekat aja ya. Karena ya kemungkinannya tetap uptrend, dia akan nge-retest trendline uptrend supportnya nih. Nah, di area ini saya akan beli. Ternyata dia naik lagi. Ya udahlah. Saya tunggu aja. Ya, apakah saya beli nanti buy on breakout atau tunggu koreksi lagi? Ya, tinggal melihat bagaimana kondisi market ke depannya. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 224, menguat tipis 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ada akumulasi di SCMA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA apakah ini bagus? Kalau dilihat volume meningkat di area 220 sepertinya dipertahankan ya. Ini kan dia sempat reject terus jebol terus ditarik naik lagi, tapi sayangnya dia membentuk candle doji ya. Lihat aja Senin. Kalau mau bagus memang harus kembali break 230 atau di atas EMA 60, EMA 20 ya nih. Dan jangan turun kalau nekat ya. Tapi ini disclaimer on, bisa jadi ini swing low-nya setelah dia turun dalam waktu Juli, naik habis itu turun lagi. Ini bisa jadi swing low dan seperti ini bisa. Risknya kecil nih ya. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 220, udah exit aja. Targetnya kemana? 240. Bisa seperti ini risk rewardnya. 1/2,5 ya, tapi disclaimer on. Menarik nggak untuk SMA? SMA menarik kalau bisa hijau lagi Seninnya. Pokoknya yang penting nggak turun dari 220 tuh bagus. Apalagi nih doji. Sebelumnya doji juga ya. Tapi doji minggu ini volumenya besar. Ya ini konfirmasinya harus hijau untuk SMA. Jadi bisa diperhatikan untuk SCMA juga minggu depan. Jadi seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WIRG yang ditutup di harga 530 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya WIRG ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG lagi konsolidasi tapi terus membentuk higher high, higher low. Apakah ini dia akan pembalikan arah atau mencoba kembali konsolidasi dan menguji resistennya 600. Dan WRG tetap bertahan di supportnya 500 ya. Perubahan parsial harga sempat disentuh tapi kemudian tarik naik. Dan kondisi seperti ini apakah bisa spekulasi buy? Biasanya kan ada yang nanya tuh, waktu di support takut beli tas udah naik 2-3 hari baru diperhatikan baru pengen beli. Ya bisa juga seperti itu ya, nunggu konfirmasi. Tauman kalau sudah kondisi seperti ini bagus nggak kalau dilihat candle weekly-nya ya. Weekly-nya cukup bagus, dia membentuk candle ya seperti doji dan ini bisa jadi pola morning star kalau minggu depan tutupannya minimal 550.
untuk WIRG. Jadi peluang besar WIRG ada potensi untuk technical rebound, target reboundnya itu EMA 20-nya ini terdekat ya, 545 sampai 560 area ini. Ini akan diujinya dulu, kalau gagal baru turun lagi ya. Jadi ya idealnya memang beli WIRG itu di 500 sampai 510 itu kan, jadi toleransinya kalaupun cut loss paling 4%, turunnya 10 poin, belinya ada sedikit atas support 10 poin ya, berarti kerugian ya bisa seperti itu. Kalau harga sekarang ya udah terlalu dalam ya, cut lossnya ya sekitar 6%-an, 7%. Ya hitung aja risk rewardnya kalau minat ya. Ini kan kelihatan dia bertahan di 500, bisa jadi kan WIRG ini konsolidasi lagi, naik lagi ke 600, gagal turun lagi. Yang penting jangan turun dari 500 untuk WIRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup terkoreksi 2,11% ke harga 185. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinnya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA ini gagal lewat 192. Apakah ini tandanya dia turun lebih dalam? Sepertinya tetap akan bertahan menurut saya ya. Peluangnya menurut saya minggu depan itu ada technical rebound Senin. Tapi disclaimer on ya, Senin atau Selasa ada technical rebound, dan yang penting jangan turun dari 180. Nih kalau minat ya. Cuma risk rewardnya udah 1:1 nih. Resistennya kan perubahan praksi harga. Itu peluang besar di arahnya ke sana ya. Kalau dia rebound. Risk reward seperti ini. Cut lossnya itu sekitar 5% dan target profit sekitar 8%. Perubahan praksi harga. Dan EMA 60-nya di mana nih? Oh masih di atas. Nah ini ya. Kalau hari Senin dia atau Selasa dia rebound 192 lewat, apalagi 200 lewat, udah mencoba uptrend. Ini kan dia udah mematahkan trend downtrend dan lagi konsol. Semoga aja dia ya ada peluang lah seminggu ke depan reboundnya. Yang penting kuncinya jangan turun dari 185 untuk MPPA. Kalau dilihat candle weekly-nya ini cukup bagus ya, doji lagi dengan volume besar. Sepertinya tetap akan rebound Senin atau Selasa untuk MPPA. Disclaimer on. Jadi seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup terkoreksi 0,64% ke harga 153. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya, MLPL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga koreksinya volume kecil, MACD sudah golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Menurut saya karena sudah membentuk higher high, higher low, ada peluang juga rebound. Target reboundnya sama masih ya. Ini hapus aja gambarannya ini. Target reboundnya 160. Ini neckline ya. Kalau ini dilewati udah akan kembali uptrend dan swing low-nya jadi area 150. Ini swing low. Dan wave 1 bisa, ini wave 2, wave 3. Wave 3 ya targetnya 200. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu. Kalau nekat dia bisa hitung seperti ini aja risk rewardnya. Ini cut lossnya sekitar 4% ya. Pokoknya di bawah 148 tuh cut loss aja. Target profit minimal itu 5%. Masih besar profitnya. Dan bisa sampai neckline-nya 180. Nih ya, bisa cup and handle nantinya. Risk reward seperti ini 18% ya. Pokoknya stop loss aja kalau dia jebol 148. Seperti itu untuk MLPL. Menarik diperhatikan grup LIPO 2 ini MLPL MPPA di hari Senin Selasa. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Geek yang ditutup menguat 4,42% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker samarinnya, The Geek sedikit ada distribusi oleh YP, tapi ada yang nampung juga ya. Ini menarik untuk The Geek. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk The Geek volume bagus dan dia berhasil break EMA 20, EMA 60-nya minggu ini, dan resisten terdekat itu ada resisten minor ya, 120. Kalau lewat itu bagus. Besok tuh targetnya minimal 130. Semoga Senin tercapai ya. Apakah bisa beli dari sekarang? Ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Menarik untuk The Geek. Ya kalau nunggu di bawah bisa ketinggalan ya. Yang penting gimana caranya tradingnya ya. Dan kalau beli dari sekarang ya harus punya stop lossnya di mana ya. Nggak perlu nunggu di bawah ya. Kalau Bapak Ibu mau teknik cara masuknya ya bisa dengan scalping ya. Kalau untuk The Geek. Kalau tertarik bisa ikut kelas scalping Borneo Trader di hari Minggu besok. Nanti diajarin
screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit, dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya untuk The Gig. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, volume besar, tutupannya juga bagus. Peluang besar tetap lanjut ya The Gig. Apalagi 2 minggu yang lalu kan dia koreksi dengan volume kecil, terus koreksi doji, volumenya besar di area support 110 dan kemudian dia naik. Jadi menarik diperhatikan untuk The Gig minggu depan ya, hari Senin. Seperti itu untuk The Gig. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MTDL yang ditutup di harga 670 menguat 1,51%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTDL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTDL rebound sedikit ya. Dia mantul dari area 660. Jadi kalau ini cuman retest harusnya bertahan ya. Sekarang dia di area support. Kalau Bapak Ibu minat, cuman disclaimer on. Risknya kecil juga nih, paling 3,5%. Pokoknya jebol 650, cut loss, target profit minimal 700. Risk reward 1,5 ya. Bisa seperti ini. Ini bisa jadi swing low nantinya. Jadi harus bertahan nih untuk MTDL. Coba kalau dilihat dari weekly-nya ya. Weekly-nya seperti apa? Nah, weekly-nya juga bagus nih. Dia membentuk candle doji lagi, ya harus hijau ya. Harus bertahan, jangan turun. Kalau turun berarti gagal dalam pembentukan pola cup and handle. Harusnya pola cup and handle-nya nih di retest saja terus ditarik naik lagi. Dan koreksi ABC-nya juga sudah selesai ya. Ini harusnya uptrend ya untuk MTDL, targetnya bahkan 800. Tapi ya itu jangan turun dari 650 660. Seperti itu untuk MTDL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.